Halo teman-teman, itu tadi adalah penampakan setup PC gaming gue. Baru pindahan tempat sih, sebelumnya numpang di kamar anak. Karena anaknya sekarang udah gede, mau nggak mau harus dipindahin ke kamar sendiri. Walaupun tempatnya maksain. Setupnya ada dua monitor, satu untuk ngeliat UBS dan satu lagi untuk rekaman gamenya, main gamenya ya. Ada kamera dari Logitech, itu yang 720. Ada mouse dan keyboard dari Fantech. Ada headset juga dari Fantech. Terus tambahan mic-nya juga dari Fantech. Semuanya dari Fantech, itu produk lokal. Fantech itu lokal guys. Terus ada lampu 2 untuk penambahan cahaya kalau mau pakai muka dan live streaming ya. Terus juga ada kipas angin kecil. Walaupun sudah ada AC, gua masih juga pengen pakai kipas angin kecil biar tambah dingin. Tadi teman-teman lihat di UPS-nya ada tambahan fan. Soalnya dari pengalaman kemarin UPS gue panas. Itu yang nyebabin cepat rusak. Ya walaupun pemakaian gue udah dari 2 tahun sih pas kemarin rusaknya. Jadi sekarang beli UPS yang baru, terus langsung dari awal gua pasangin fan-nya ya, tambahannya biar tambah awet. Kita akan bahas spesifikasi minimum PC untuk content creator gaming di tahun 2024. Dan juga kenapa UPS itu super penting. Let's go! Sementara ini, spek PC gue itu Intel Core i5 Gen 10, RAM-nya 32 dengan GPU Nvidia GeForce GTX 1650. Memang kelebihan PC gue di RAM-nya 32 ya, soalnya pengen yang agak cepat karena masih terjangkau. Tapi dengan GPU 1650, game-game yang bisa dimainin sekarang semakin sedikit. Kalaupun bisa main game terbaru 2024, itu pun dengan spesifikasi minimumnya. Ya itulah teman-teman kalau ngeliat game-game gue ada beberapa banyak yang lag ya. Ini gue ambil contoh game Sengoku Dynasty ya guys ya. Kita lihat ya game spesifikasinya, sistem requirement ya maksudnya. Itu dia pakai minimal Intel Core yang i5 generasi 8, ini angka 8 di awalnya, atau AMD Ryzen 5 yang 2600. Di memorinya di 12 GB. Nah, makanya gue bilang tadi kan minimalnya 16 atau 32. Selanjutnya itu Nvidia itu dia pakai grafiknya yang GTX 1650 ataupun pakai yang AMD Radeon RX 570. Selanjutnya di recommended-nya, spesifikasi recommended-nya kalau misalnya kita mau nikmati yang lebih bagus lagi itu Nvidia RTX 3060 Ti guys. Dan Intel Core-nya itu yang i5 generasi 12. Nah, generasi 12 ini di depan ya. Angka di depan itu menunjukkan generasinya ya, gennya ya. Atau AMD Ryzen 5 7600X. Memorinya 16. 32 lebih bagus. Dan juga ini lihat, kalau di minimum system requirement minimumnya kita cuma dapat di resolusinya itu di low 720p di 30 fps. Sedangkan kalau misalnya yang bagus sekalian kita dapat di 1080p di 60 fps guys. Nah, sekarang kita coba lihat di game Ark Survival Ascended ya guys ya, yang game Ark terbaru. Ini kita lihat spesifikasi minimumnya. Ini dia minimum di AMD Ryzen 5 2600X dan Intel Core-nya i7, i7 ya, di generasi 6 di 6, terus memorinya 16, sedangkan yang punya gue kan i5, masih bisa main walaupun agak ya berat-berat gitu lah ya. Terus juga grafiknya minimalnya Nvidia GeForce-nya 1080, sedangkan punya gue 1650 ya, masih cukup lah ya, masih bisa. Selanjutnya di recommended-nya guys. Nah, ini di recommended-nya guys, di i5 generasi 10 recommended-nya ya bisa. Terus RAM memorinya 32, tapi di GeForce-nya ini di GPU-nya grafiknya ini di GeForce RTX 3080. Itulah kenapanya semakin tinggi dari GPU-nya itu semakin halus gambarnya guys. Nah, untuk bisa mengikuti game 2024 dalam setahun sampai 3 tahun ke depan, kita minimal harus punya, pertama kita butuh prosesor minimal Intel Core i5 generasi 12 atau Ryzen 5 yang suka sama AMD. RAM-nya itu minimal 16 atau mau 32 bisa, atau 128 sekalian. SSD-nya minimal 512, tapi gamenya sedikit ya, paling nggak 1 tera, di atas 1 tera lah. Dan penyimpanan yang di D-nya juga bisa lebih banyak lagi. Dan tentu saja GPU minimalnya yang harus dipunya itu sekarang ini udah Nvidia RTX 3060. Dan jangan lupa koneksi internet yang stabil biar nggak ketinggalan update game. Serta UPS juga guys. UPS itu guys bukan cuman untuk simpan daya guys, tapi juga penyelamat hidup gamer dan content creator guys. Bayangin lagi main game atau rendering video, tiba-tiba mati lampu atau listrik mati. Wah, bisa stres kan? Tapi kalau ada UPS kita tetap aman.
Dengan catatan UPS-nya masih bener ya. UPS itu kepanjangan dari Uninterrupted Power Supply atau uang pengaman stres. Dengan UPS, kita bisa lanjut kerja tanpa takut kehilangan data, atau minimal kita bisa shutdown dengan proper ya, jadi nggak kehilangan data yang di-save. Jadi teman-teman, invest di UPS itu seperti investasi kesehatan mental. Peace of mind bro, jadi lebih tenang, nggak kacau pas waktu kehilangan data ketika listrik mati. Itu dia tadi showcase dari PC gue dan spesifikasi minimum PC di 2024. Dan kenapa UPS itu sangat penting banget. Jangan lupa di like, share, dan subscribe guys, biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!